المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bapak Pimpinan Satrio dan seluruh insan berlian pekerja BRI khususnya di lingkungan Cabang Gresik yang sangat saya hormati dan semoga bisa bermanfaat, baik yang mengikuti secara offline maupun secara online. Alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah kita semua dapat hadir di kantor yang kita cintai ini untuk mengawali aktivitas pekerjaan kita dengan doa dan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini semuanya menjadi ibadah kita dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkah majelis kita, berkah silaturahim kita, berkah pengajian kita, seluruh yang hadir baik yang online maupun offline, dikuatkan imannya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solihah putrinya, lancar usahanya, lapang rezekinya, lunas hutang. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai insan yang beriman, maka orientasi hidup kita ini tidak hanya dunia, tapi ini adalah akhirat. Orientasi hidup kita itu tidak hanya mengejar jumlah, tapi mengejar berkah. Kalau kita hanya mengejar dunia dan mengejar jumlah, maka jumlahnya akan habis. Setiap yang dicatat oleh angka itu pasti akan habis. Salah satunya adalah umur kita ini. Umur kita ini kalau ada yang selalu berprinsip dengan angka, maka usia kita ini amat sangat terbatas. Berapa sih usia kita ini? Paling 80 selesai. Apalagi ada kabar kalau umatnya Nabi Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70. Ada pensiun dari sini, bentar lagi juga selesai. Tapi kalau umurnya berkah, walaupun orangnya sudah mati, limpahan pahala itu terus mengalir berapa. Jadi mulailah sekarang kita harus berubah mindset dari urusan dunia jadi urusan dunia dan akhirat, dari urusan angka menuju urusan kata. Baik, mudah-mudahan kantor yang kita cintai ini semuanya dibarokai, penghuninya semuanya diberikan keselamatan, keluarganya semuanya diberikan keselamatan, ya sampai dengan itu temanya adalah bagaimana membangun kakak dalam pekerjaan. Jangan kemana-mana. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Biasanya kamu beli ini. Saya masih santai ya Mas Pak ya. Baik. Barokah yang akan kita raih dalam pekerjaan ini itu tidak hanya kita rasakan, tapi akan dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mendapatkan rezeki yang barokah, maka rezeki itu akan kita makan, dimakan oleh anak kita, dimakan oleh istri suami kita, dimakan oleh orang tua kita. Karena pastikan bahwa rezeki yang kita peroleh itu benar-benar halal. Dan kehalalan itu dimulai dari mana? Teman-teman sekalian, hari ini pelajaran yang paling berat dalam agama itu belajar tentang ketetapan Allah yang sering kita sebut takdir.
Dan takdir itu selalu berkutik dengan tiga. Satu, jodoh. Dua, rizki. Tiga, ajal. Kalau dicatat nanti ada pertanyaan di akhir segmen pengajian. Yang bisa menjawab pertanyaan, kotakannya ditambah. Jodoh, rizki, ajal. Dan Allah tidak pernah memberitahu tentang tiga ini kepada kita. Jodoh kita nanti itu siapa, bertahan berapa lama, rizki kita juga berapa, ajal kita kapan. Dari tiga item ini banyak manusia itu yang buruk sangka kepada Allah, menganggap Allah adil lah, Tuhan pilih kasih. Urusan jodoh gara-gara teman sekantornya istrinya lebih cantik daripada istrinya kirinya, Allah tak adil. Di kantor bayarannya lebih tinggi, lebih rendah daripada kawannya, Allah tak adil. Ada teman itu yang meninggal cepat, yang mengatakan, kok ada ya Allah itu ya, ada yang umur panjang, umur pendek. Kenapa dia mengatakan Allah tidak adil? Karena dia melihat hidup ini. Demi Allah, selama Anda melihat hidup ini dengan jumlah angka dan nominal, Anda tidak akan pernah menemukan keadilan. Karena Allah menciptakan hidup ini tidak hanya angka, tapi juga rasa. Yang masa ini salah satu dia buahnya ibu-ibu. Terus ini ibu-ibu buah, saya punya namanya Musafir Loker. Sekarang sudah masuk angka 150.000. Jangan aku Mbak. Ketika pengajian saya tanya begitu, ibu-ibu, menurut Anda pengajian yang lama itu durasinya berapa jam? Pasti mereka menjawab angka 1 jam Pak Ustaz, 2 jam itu lama Pak Ustaz. Padahal pengajian itu akan terasa lama jika jamaahnya nggak suka sama Ustaznya. Baru assalamualaikum ini sikat salam besok. Kenapa? Anda nggak suka, hati Anda menolak. Tapi kalau ada jamaah yang suka dengan ustadznya, suka dengan temanya, suka dengan ceramah, 3 jam dengan tidak terus, jamaahnya nggak terasa, yang terasa ustadznya. Sama kayak kerja. Kalau Anda melihat, saya kan sering baca beliau. Saya ini saking seringnya ke BRI, teman-teman. Sampai saya dikira karyawan BRI. Saya keliling Indonesia. Pada ke Medan, asalnya Australia kan dari Medan. Terus sempat ke Aceh, kemarin BRI Aceh. Ulang tahun BRI saya ke Jakarta. Abu Zaki ini karyawan BRI. Saya jawab dia, bagaimana doa? Doa itu penting. Saya kasih motivasi teman-teman BRI. Anda sehari ini bekerja berapa jam di kantor? 8 jam dan 12 jam macam-macam. 8 jam itu menurut Anda lama apa sebentar? Lama. Sudah jawabnya lama, ekspresinya menunjukkan dia tidak. Saya katakan, kenapa Anda merasa bekerja itu lama? Karena Anda kurang mencintai pekerjaan. Anda bekerja dengan angka, Anda bekerja dengan sistem, Anda bekerja dengan peraturan. Coba Anda ubah, bekerjalah dengan rasa. Mau 8 jam sehari akan terasa singkat kalau Anda mencintai pekerjaan. Sehingga pertanyaannya, apa yang paling mahal ketika kita bekerja? Mahabbah, cinta terhadap pekerjaan. Yakin kalau ada cinta dengan BRI, Masya Allah, bekerja, maaf, lembur sekalipun 24 jam, non-stop, tidak ada capek. Hari-hari berikutnya tempel. Capek itu bukan fisik, capek itu hati. Kalau saya nyetir ngantuk, iya, tapi hati senang, enak, enjoy. Makanya yang perlu Anda lakukan setiap kali keluar dari rumah menuju kantor, ini tips saya untuk semua, dan rasakan perubahan besar-besaran dalam hidup. Keluar dari rumah, tarik nafas panjang 3 kali. Ya Allah, jadikan pekerjaan ibadah. Jadi bersih. Anda kalau niatkan pekerjaan ibadah, mulai dari keluar rumah sampai ke kantor, sampai keluar lagi, itu tidak hanya
sering mengingatkan kepada kita, dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya menuju tempat kerjanya diniatkan karena Allah, maka itu akan dicatat seperti jihad di jalan Allah. Jihad itu artinya apa? Keluar dari rumahnya dikawal oleh malaikat sampai ke kantor, sampai pulang ke rumah. Malaikat yang mengawal itu tidak hanya mengawal, mendoakan, ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah mudahkan urusan orang ini, ya Allah jauhkan dari mudarat dan bahaya serta fitnah. Dan kalau dia terjadi sesuatu di perjalanan pekerjaannya, matinya mati syahid, seperti jihad bicara. Mati syahid itu yang turun jannah, yurzaquna fiha bighayri hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi jihad itu bukan perang-perang di Palestina, jihad itu andai, asalkan niatnya lurus. Sudah. Yang kedua, doanya apa? Ya Allah jadikan aku mencintai pekerjaan. Cinta itu milik Allah, Mas. Harus dicinta. Orang kalau sudah mencintai pekerjaan, dia orang yang beruntung di posisi apapun di kantor dia. Rendah atau tinggi, tidak penting. Tapi kalau dia sudah cinta pekerjaannya, Masya Allah, tidak akan capek. Dan biasanya orang kalau cinta itu tersenyum terus. Apalagi kalau dia customer service, masuk ada pelanggan, nasabah, atau berbaru, dia kerja dengan cinta. Dan orang yang seperti ini pasti menuai keberuntungan, menuai sukses dan mewah. Kadang-kadang menempuh. Kalau saya dan orang yang seperti pasti akan berubah. Maka saya katakan ada istilah ketenangan dalam pekerjaan teman-teman. Tenang itu dalam bahasa agamanya namanya sakinah. Anda kalau bekerja tenang, maka pasti pekerjaan itu lulus, target tercapai. Tapi kalau Anda bekerja gelisah dan cemas, tak fokus, pasti target tercapai. Dan ketenangan itu dari mana? Munculnya ketenangan. Ketenangan dari hati. Hati yang mana yang diberikan tenang sama Allah? Hati yang penuh dengan iman. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, ayo bekerja dengan iman. Apa yang dibangun pertama kali? Yakini bahwa ini adalah anugerah Allah. Bekerja di PLI ini anugerah. Dan ini pilihan Allah. Kita tidak pernah hidup bisa memilih. Berapa banyak orang yang bekerja di PLI, tapi Anda yang terpilih. Makanya kalau dikatakan kepingin tenang, coba yakinkan di hati. Ini adalah pilihan Allah. Kerja di PLI adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah tidak mungkin keliru. Yang ketiga, pilihan Allah pasti yang terbaik. Jadi hidup pilihan Allah tidak mungkin keliru. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Coba setiap hari dengungkan di hati, tenang. Kalau punya suami, punya suami, Allah, punya suami, laki loh. Jadi kalau punya suami kepingin rumah tangga sakinah, rumusnya apa? Ya Allah, jodohku pilihan. Jadi yang Allah yang pilih, pilih yang Allah pasti yang tenang itu jadi. Ya Allah, BRI adalah pilihanmu dan pilihanmu pasti. Orang yang meyakinkan hatinya dengan 3 hal itu pasti akan diberikan ketenangan. Kalau dia rumah tangga, tenang rumah tangga. Kalau dia bekerja, tenang bekerja. Orang sudah Masya Allah. Ini cirinya orang yang mencintai pekerjaan itu apa? Pertama, cirinya orang yang mencintai pekerjaan tidak ada orang, tidak gampang capek. Walaupun pekerjaan numpuk itu dia semakin cinta, karena semakin banyak pekerjaan, semakin berat, maka dia yakin semakin potensi pahala itu akan terlimpah kepada. Mari terus satu buku, kalau ini yang mau dikerjakan sampai dari mari, mana dapat ini ada. Terus dan tidak akan ada rasa malas. Yang kedua itu apa ya? Menimbulkan
Jadi cirinya begini, orang itu kalau dia cinta dengan pekerjaannya, dia akan merindukan kantornya. Mas Satrio, teman-teman sini kalau mencintai pekerjaan, biasanya Jumat sore, dia bisa. Apa nggak bisa? Bukan orang itu. Setiap Jumat sore dia bisa. Karena mau libur, tapi Anda mencintai. Yang kedua, setiap minggu malam dia gelisah. Menunggu ya Allah, setiap pagi ini ya Allah, aku di kantor ya Allah. Ternyata di kantor ada kendaraan. Nabi Muhammad SAW itu setelah sholat subuh dia merindukan sholat subuh. Sholat subuh selesai, merindukan sholat asar. Orang yang hatinya penuh cinta, yang dirindukan adalah kebaikan. Makanya saat dia bertemu dengan kawannya, bahagia. Saat dia berbisnis, sedih. Dia masuk kantor, bahagia, tersenyum. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Bang, tersenyum masuk kantor. Ketika dia pulang, salamnya itu beda. Assalamualaikum, dan ada kantor. Kayak orang ngomong tolong padang. Pernah nggak merasakan keluar kantor kayak tolong padang? Ya Allah, sampai ketemu istri ya. Yang ketiga, orang cinta itu memuji. Orang bersyukur itu memuji. Karena begini, ada orang itu yang sudah bekerja sekian tahun, tapi dia tidak nyaman, tidak menikmati pekerjaannya. Orang yang cinta itu biasanya dia puji terus. Biasanya kan kadang-kadang kita itu waktu istirahat ketemu dengan orang yang akan kantor sebelah misalnya. Tanya, Mas kerja di mana? Gitu ya. Jawabnya beda sendiri. Apa mana? Gimana kerja di sana? Masya Allah, seluruh nas. Saya betah kerja di kantor BRI Gresik, pimpinan Jos, teman sekantor. Oke, betah. Semakin Anda memuji pekerjaan Anda, semakin nikmat. Kalau kadang-kadang kita tahu pekerjaan yang jawab itu kerjaan kita dari mocokan itu kayak mocokan itu. Oh, kan bagi saya mocokan. Ya aku kerjaan dia nggak benar kerjaan. Tidak jelas. Ibu dah berapa itu dibelanjanya orang itu dibelanjani dicukupi, sing lanang sing celaka. Jadi ini pengalaman, saya pernah terasa. Jangan lagi, tapi ayah adalah mengatakan kita akan nikmat Tuhan mana yang bagus. Oke, ini prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama, ayo bekerja dengan iman, niatkan ibadah. Semoga Allah limpahkan mahabbah dan cinta yang kita dalam pekerjaan. Yang kedua, integritas ya. Tidak ada pekerjaan barokah kecuali kita lakukan dengan jujur. Saya baca sirah Nabawi dari mobil. Ibu Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, itu miliarder, pengusaha sukses. Sebelum Nabi itu masuk gabung untuk menjadi salah satu karyawannya, keuntungan Khadijah itu hanya sekian 10% saja. Tapi ketika Rasulullah masuk itu keuntungannya mendulang sampai 1000%. Ada seorang asisten Khadijah namanya Maisarah. Jadi sejak Nabi Muhammad direkrut menjadi karyawan sebelum menjadi suami, itu keuntungan aja melebihi target. Pada akhirnya Khadijah memanggil Maisarah yang menyertai Rasulullah dagang. Wahai Maisarah, sejak Muhammad ini bergabung dengan kita, keuntungan perusahaan kita itu naik sekian ribu persen. Apakah trik Nabi Muhammad? Belum jadi Nabi. Apakah trik seorang Muhammad? Apakah dia itu kerja keras? Karena menurut saya, orang-orang yang punya untung sampai ribuan persen itu, ini gak lucu kali itu. Tapi biasanya mereka setelah menipu, hancur. Setelah lucu, hancur. Apa jawabannya soal itu? Khadijah. Tidak ada trik kecuali satu. Dia itu kalau kerja jujurnya luar biasa.
Nek elek diomong elek. Barang KW 1 yang ada cacat ngomong cacat. Dari situlah pelanggan ini senang dan akhirnya mencoba asyik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifat yang pertama adalah asyik. Asyik itu adalah jujur. Aneh kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pegawaiannya lucu. Tapi yang tenang itu tidak lucu, cakapnya main. Oh, masuk aja dalam lucu. Saya bilang lucu. Orang itu kan terbiasa bohong, Pak. Ini gak bohong ya. Tapi itu orang biasa jujur bohong sedikit saja, mesti mau nanya. Nah, karena itu kemudian keberkahan yang kedua ini berasal dari perilaku kejujuran. Taman percaya tak percaya, tugas saya hanya menyampaikan, demi Allah, sekali kita bohong dalam pekerjaan, maka disitulah Allah akan mencabut semua keberkahan. Ujung kita mau barokah itu. Ini harus ditancapkan dulu. Rela kita membiayai anak kita sekolah, rela kita membiayai istri kita, membiayai orang tua kita untuk mengangkat mereka dari hasil ekonomi. Sampai hari ini kan orang itu ada yang belum bisa dan paham dengan rezeki yang halal dan haram. Ada yang mengatakan rezeki yang haram itu adalah rezeki kan haram itu kan babi, haram itu kan anjing, haram itu kan makanan haram. Ini rezeki haram. Kalau bentuknya halal, cara mendapatkannya haram, ya haram. Orang itu kalau sudah bekerja dengan jujur, barokahnya dicabut sama Allah, harta yang dia peroleh, gaji yang dia peroleh itu haram. Dan kalau sudah haram jadi makanan masuk ke dalam tubuh kita, jadi daging yang haram, menjadi darah yang haram. Dan kalau orang itu berdoa kepada Allah, tidak akan mau dijawab. Rasulullah SAW pernah menunjukkan, lihat orang itu berdoa sambil nangis-nangis, mengimbang-imbang kepada Allah, merintih-rintih kepada Allah, tapi doanya tertolak. Nah, yang dia makan barang haram, yang dia pakai juga barang haram. Bukan jenisnya yang haram. Ini Bapak Ibu sekalian, yang ada di hadapan saya ini jenisnya halal. Tapi jika teh ini diperoleh dari lucu, bohong, maka ini jadi haram. Hati-hati. Dan kalau kita tercampur barang haram sampai tidak akan. Pernah bisa taruh kalau ya Allah jadikan saya kalau ada rumah tangga itu salurannya rumah tangga itu suami istri ingin langgeng harus jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sekali suami bohong hancur sudah, sekali istri bohong hancur sudah, sekali ada anggota kantor itu bohong. Jadi kebohongan itu menghancurkan kehidupan. Jadi terdongkraknya bisnis di Bunda Khadijah itu cuma satu tipsnya, jujur, yoyo, gagal. Ungkapkan sebenarnya walaupun itu, nah itu jujur itu kadang-kadang pahit di depan, tapi manis di belakang. Bohong itu manis di depan, tapi pahit. Nah, teman-teman sekalian, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial. Dan harus bersinergi, harus kompak. Saya katakan, kalau dalam agama kita, orang sholat sendirian itu pahalanya satu. Orang sholat berjamaah 20. Betapa luar biasanya jamaah. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, al-barokah ma'al jamaah. Barokah itu akan muncul kalau kita mau berjamaah. Jamaah itu artinya bersatu, kompak, sinergi. Nah, orang kompak itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Orang kompak itu justru harus dengan potensi yang berbeda. Makanya di kantor ini kan keahliannya banyak. Ada pimpinan, ada anak buah, ada yang bagian ini, ada yang bagian itu. Semuanya sinergi. Nah, bagaimana supaya sinergi? Kita harus punya keyakinan begini, bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu jelek.
Semuanya baik. Kan ada orang yang itu istilahnya meremehkan orang lain. Wah, panjenengan itu nek duwe kanca seneng remeh mau wong, angel gitu coba. Biasanya orang seperti ini orang-orang sombong. Saya berharap mudah-mudahan PKI Gresik tidak ada orang sombong. Ya orang sombong apes saja. Sombong itu kayak ngarep itu mentul. Kayak nguri-nguri, kayak apa? Dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Maka harus dibangun begini, bahwa tidak ada yang Allah ciptakan. Semua di bumi ini sia-sia. Penghargaan terhadap orang lain itu karena begitu. Saya diajarkan oleh guru-guru kami begini. Orang yang punya hatinya iman itu selalu menganggap orang lain lebih hebat daripada diri. Kalau Anda merasa lebih hebat dari orang lain, tidak akan Anda pernah menghormati orang lain. Padahal jangan sok suci, jangan sok pinter, jangan sok ahli. Itu penyakit yang luar biasa. Pertama kali penyakit itu diidap oleh siapa? Oleh makhluk Allah yang bernama iblis. Iblis itu sampai terusir dari surga gara-gara statementnya itu. Dia mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Katanya Allah sujudlah kepada Adam. Itu perintah aku. Ternyata iblis menolak. Kenapa engkau menolak iblis? Dia mengatakan ana khairun min, aku lebih baik dari Adam ya Allah. Masa aku sujud dengan makhluk yang diciptakan dari tanah sementara aku dari api? Merasa lebih baik dari orang lain, tidak akan ada sinergi dalam hati. Sinergi itu kamu lebih hebat dari aku, kamu lebih baik dari aku. Akan muncul anda rasa, muncul sifat tawadhu, muncul sifat rendah hati. Sinergi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya sifat tawadhu. Tapi dia sungguh wangi. Terus kata bilang, sungguh. Dulu itu ada seorang nabi, ya, nabi. Mungkin ada sudah dengar cerita ini. Nabi itu diberikan kelebihan luar biasa. Biasanya orang itu punya kelebihan hanya 5. Tapi nabi ini 8. Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin ada Sulaiman modern yang lebih Gresik. Biasanya yang potensi sombong itu kan kelebihan apa? Fisik. Ketiga, 2, pinter. Ketiga, harta. Keempat, status sosial, jabatan. Kelima, keluarga. Hati-hati yang punya kelebihan 5-5-nya. Ada sebagian itu yang diberikan semua. Wahyu, pinter, suke, pangkat, keluarganya terhormat. Ada yang hanya diberi separuh. Suke, pinter, tapi kan ada ayu. Omongin ayu, suke, tapi dunia lah. Ada yang sama sekali tidak jelas. Kata ganteng, kata suke, kata keluarga tak jelas bisa. Ini kalau orang normal ditanya, pilih yang mana? Sempurna 100%, sempurna 50%, kurang 50%, atau kurang 100%. Orang normal pasti menjawab lebih sempurna. Tapi dia tidak sadar, setiap kelebihan resiko lebih besar. Wong ayu, wong elek itu resiko lebih besar orang ayu dari orang. Resiko dosanya juga orang cantik dari orang. Beli bojo ayu Pak Satrio, apa beli bojo elek? Ujian resiko. Bojo ayu masya Allah betul mau mati dari tahu. Lewat tetap jadi lewat. Lewat ada masih jadi lewat. Coba ada KPI ayu bojo. Kan pasti mereka aman. Kucing betul kali ini. Resiko orang kaya sama orang miskin itu orang kaya. Enak tapi beresiko. Orang itu selalu milih enaknya, tidak mikir resiko. Makanya ada istilah waktu pandemi stay at home. Jadi awal dunia hanya melakukan mau enggak. Aku stay at home. Tidak ada orang alasan itu kecuali kafir. Enak, dari itu ada mau doa ya enak, komplit. Nah, Nabi Sulaiman ini itu dianugerah lepas dari 5, masya Allah, 8.
Satu, Nabi itu kan Sulaiman kaya, pinter, raja, menguasai binatang, menguasai angin. Yang kedelapan istrinya bagus, dia hasil-hasilnya. Tapi ketika dipuji oleh orang lain, ketika dipuji oleh orang lain, Sulaiman kamu hebat, Sulaiman kamu pintar, Sulaiman kamu nabi, Sulaiman kamu raja, dia hanya menjawab satu, Pak. Ini trik untuk menghilangkan kesombongan. Dia menjawab, hada min fadli rabbi, inilah anugerah dan karunia itu. Setiap dipuji, dia memuji Allah. Liyabluwani asykur am akfur, anugerah dan karunia ini menguji aku apakah aku syukur atau ini Pak, Mas, Mbak, kalau di ilmu wong, saya menjawab kepada Sulaiman, ada min fadli rabbi, inilah karunia dari nah, pertama, kalau belum tambahan nggak makan jadi apa sudah Mbak? Orang sombong itu kalau sukses, kini sifatkan pada dirinya. Pak Ayu, Pak, itu jelas. Ini perawatan ya. Facial, skincare, apa-apa. Mas kalau dia jelas, semua punya bodega, udah ganti, tinggal ganda. Kalau saya tidak ada orang yang paling dimurkai Allah kecuali orang sombong. Dan orang sombong di kantor dia ini dari seorang dari sini. Kalau lu mau itu Pak lebih ada orang cari rumah mobil dari karena itu ini kan singkat sekali. Jadi tolong satu, ayo kita bekerja dengan niatkan iman. Yang kedua, ayo bekerja dengan kejujuran karena pintu berkah itu adalah jujur. Sekali kita bohong, Allah pasti akan mencabut keberkahan kerjaan kita. Dan yang ketiga, ingat bahwa sinergi itu penting, barokah itu berawal dari kekompakan. Dan orang bisa kompak kalau hatinya tidak ada rasa sombong. Siapa orang sombong itu? Dialah yang merasa hebat dari orang lain. Jadilah orang tawakal, rendah hati. Orang rendah hati itu Bapak Insya Allah. Semakin dia merendahkan dirinya, semakin derajatnya dia akan berkembang. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan lahir batin untuk bisa menjalankan tugas kita hari ini, pekerjaan kita hari ini secara tuntas, maksimal dan optimal. Saya nanti kita akan menjadi sukses yang berlimpah. Mudah-mudahan seluruh pekerja dan insan berlian di lingkungan BRI Gresik semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan atas semua urusannya, dikabulkan atas semua hajatnya. Ada problem mudah-mudahan jalan keluar. Semoga terus istiqomah dan benar-benar percaya kita. Ibadah kita yang kita tuai nanti di akhirat. Hari kita bermunajat, hari kita berdoa kepada akhir segmen ini, dan kita awali juga kita membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali di pagi hari, Allah akan mencukupi kebutuhan sampai sore hari. Siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di sore hari, maka Allah Ta'ala pasti akan mencukupi kebutuhannya sampai pagi hari. Hari sama-sama kita Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة. يا الله يا ربي ya Rahman ya Rahim ya Maha Pengasih. Jadikan pertemuan kami pagi ini ya Allah menjadi penghapus dan susah-susah, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat yang terakhir. Ya Allah, seluruh pekerja BRI cabang Gresik jadikan hidupnya barokah, rezekinya barokah, umurnya barokah, keluarganya barokah, istrinya barokah, anak turunnya barokah, ilmu dan pekerjaan barokah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami sembuhkan. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajat. Amin ya Allah. Jika ada yang punya urusan mudah, urusan. Jika ada yang punya masalah hidup, jalan. Oh ya Allah, jadikan hati kami mencintai pekerjaan kami. Jadikan hati kami mencintai pekerjaan kami. Anugerahkan hati kami rasa dulu di dalam pekerjaan. Anugerahkan hati kami rasa ikhlas di dalam pekerjaan kita. Sabar menghadapi ujian dan pandai bersyukur atas semua. Ya Allah, dengan pengajian anugerahkan kepada kami ilmu yang yang hidup kita berido atau hidup kami selamat bahagia dan menyesal. Ya Allah, berkailah berdoa dan sayang berusaha kami untuk usia kami dengan membawa iman, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa baligh ilaina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa taqabbal min kita معصومة. اللهم حملنا بالعافية والسلام وحملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير على كل شيء. ربنا آمين وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب